itu ya. Benar sekali. Makanya dikatakan di dalam Kejadian 17 itu, perjanjian kekalku apa? Sunat. Yang kedua, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Makanya keliru orang Kristen kalau perjanjian kekal Tuhan ini mereka mau batalkan dengan mengatakan orang-orang Arab itu tidak menyembah kepada Tuhannya orang Yahudi, orang Israel. Itu keliru. Itu ada perjanjian kekal kok. Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Inilah perjanjian kekalku bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Logika sehat mana yang ingin menolak kalau Ismail itu bukan keturunan daripada Abraham? Ya, logika Kristen. Padahal nomor 23, nomor 26 orang pertama itu Bang. ya Kristen umum. Orang pertama selain Abraham bersunat itu Ismail. Berarti Ismail diakui sebagai anak dan keturunan. Oke. Oke Bang, satu lagi. Iya. Terkait bait suci. Iya. Bait Allah ya, kata Iya. Yesus ya. Menurut Bang Juma di mana itu? Bait suci tergantung. Karena kalau kita berbicara di dalam kitabnya orang Yahudi nih kita bicara. Nih, tak kasih pandangan kepada saudara, Anda coba renungkan. Yesaya 60 nomor 6. Sejumlah besar jauh kali ini ke Yesaya Bang. ya udah. Gimana kemana kita? Yesaya dulu kan nubuat. Ya apa itu? Yesaya 60 nomor 7 coba. Kok bisa hafal ya? Aneh juga. Banyak loh padahal ini. Segala kambing domba Kedar. Betul. Kedar ini siapa Bang? Ini kan suku ya Bang ya? Bukan? Kedar itu anak keduanya dari Ismail. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot. Nebayot ini siapa? Anak pertamanya Ismail, cucunya Nabi Ibrahim. Semuanya akan dipersembahkan di atas mesbahku. Mesbah itu semisal halaman Baitullah atau Baitel, sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan bait rumah keagunganku. Pertanyaan saya, keturunan Ismail hari ini mempersembahkan domba, dan juga keturunan pertama Kedar dan kedua Kedar dan anak pertama Nebayot, sekarang ini keturunannya mempersembahkan domba korban persembahan di Baitullah. Itu di mana? Itu dulu. Di Vatikan? Di Yerusalem? Atau di Mekah? Ini kan belum ada Mekah Bang. Enggak, ini kan nubuat. Ini kan bercerita tentang masa yang akan datang pada masa itu. Segala kambing domba Kedar dan terhimpun kepadamu, dan domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Mulai dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya, sampai hari ini keturunannya mempersembahkan domba ketika Idul Adha. Ada tulisan Idul Adha ini Bang. Memang gak ada, tapi dikatakan di situ apa? Akan menyemarakkan bait keagunganku, Baitullah, Bait El, Bait Elohim, Bait Eloah. Nah, di mana itu terjadi? Oke, di Mekah itu kejadiannya. ya. Oke, kita berselancar lagi nih. Yesaya 60. Loncat kita di angka nomor 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup.
supaya orang Betul. dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka, pemimpin-pemimpin negara mereka akan ikut digiring sebagai tawanan datang ke tempat itu. Itu di mana? Oh, Di mana itu terjadi? Gerbangmu siang dan malam terbuka. Seluruh dunia akan datang membawa hartanya untukmu. Bahkan pemimpin-pemimpin kemudian negara mereka tertawan. Dia pun akan datang melepaskan jubah, melepaskan pangkat, melepaskan kemudian segala atribut kepemimpinannya. Tunduk datang kepadamu. Rata seperti budak. Itu siapa dan di mana? lanjut. Iya bung. Jadi sekarang begini, loncat lagi kita ke data nomor 18-nya. Jangan banyak Tidak tanya, ada- Bang. Hah? Tanya, Bang. Ya udah, Jangan banyak. ya udah terakhir. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu. 1400 tahun sudah silam dan itu terjadi sampai hari ini. Tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu berjaya 1400 tahun lamanya sampai hari ini. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat. Selamat Shalom Islam. Dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Apa pujian? Apa pujian? Yang terpuji Muhammad. Pujian Alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu di mana pujian-pujian itu? Oke, Bang. Nah, Sebentar dah. saya buat kopi dulu lah ya. Kopi campur masako jangan lupa. Oke. Lembutkan hatinya bang. Kami bukan mau ngais-ngais, enggak. Cuman kami kan bertanya, kami baca data, kami bertanya. Sekiranya patikan cocok ya berarti patikan. Tapi kan namanya nubuat itu harus dicocokkan pada tempatnya. Nah kemudian ada yang lucu tuh di situ. Di Yesaya 35:68. Di situ akan ada jalan raya yang disebutkan jalan kudus, jalan suci, jalan haram. Orang yang tidak tahir, orang yang tidak bersunat, orang yang tidak mandi junub tidak boleh melintasi jalan tersebut. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembala di atasnya. Orang-orang najis, orang-orang tamek, orang-orang yang tidak bersunat, orang tidak junub tidak boleh kemudian berada di atasnya. Itu di mana itu? Di Makkah. Nah, udah, begitu aja. Karena jelas itu Gurunda, sangat jelas. Jelas. Jika memang orang jelas. mau menunaikan ibadah itu, maka ketika memasuki tanah haram, dia harus bersuci dulu untuk menunaikan ibadah. Ada batasan tanah haram, jelas. Tertulis tuh, tertulis. tertulis. Batas tanah haram, Tanah haram. ada itu. Tidak boleh orang masuk, orang yang najis, orang yang tidak bersunat. Harus dipotong dulu pakai sensor. Baru bisa masuk ke sana. Masolan generasi.